Halo teman-teman, selamat datang di channel Mas Kimia. Ya, sesuai judul ya, kita akan belajar menentukan bentuk molekul tanpa harus menghafal. Nah, oke teman-teman. Langsung aja, yang pertama harus kami kenalkan di sini adalah domain elektron. Domain elektron kita misal pakai contoh NH3. NH3 bentuk struktur Lewisnya kan gini ya. Oh ya, sebelum berlanjut, aku sampaikan bahwa materi ini kalian juga harus paham bagaimana membuat struktur Lewis dari suatu senyawa dulu. Kalau udah lancar, nanti menentukan bentuk molekul akan lebih mudah teman-teman. Gitu ya. Nah, yang namanya domain elektron itu ini 1, 2, 3, 4. Jumlah dari semua ikatannya ini. Kalau CH4 domain elektronnya berapa? 4, gitu ya. Nah, oke. Kita lanjut dari yang sederhana dulu. Yang paling sederhana, kita punya molekul yang domain elektronnya 2. Contoh BeF2. Bisa kan buat struktur Lewisnya? BeFF. Udah kelihatan ya bentuk molekulnya apa? Ya, bentuk molekulnya linear. Selain yang domain elektronnya 2 kayak gini teman-teman, bentuk molekul linear itu juga dimiliki oleh yang terdiri dari 2 atom saja. Kayak ini HCl, HF, HBr. Nah, itu dia bakalan bentuk linear juga, atau yang atomnya sama, Br2, Cl2, F2, H2. Nah, O2 juga linear teman-teman. O2 gini. Itu linear teman-teman. Oke, linear gak masalah ya. Nah, terus sekarang yang domain elektronnya 3. Contoh BCl3. B elektron valensinya 3 ya. Kalau dibuat struktur Lewisnya gini. Nah, udah kelihatan ya. Kalau 3 dia bentuknya bakalan segitiga datar atau ya segitiga planar. Nah, jadi kalau dia domain elektronnya 3, dia bentuk dasarnya adalah segitiga planar. Nah, terus gimana kalau kita punya NO2? Oke, geser ya. NO2 itu struktur Lewisnya gini. NO. Gini teman-teman. Nah, kalau 2 kayak gini juga dianggap 1 teman-teman domainnya. Berarti dihitungnya 1, 2, 3. Nah, dia punya domain 3. Berarti bentuk dasarnya itu dia segitiga datar. Nah, tapi karena ini hilang, berarti ini enggak masuk. Nah, berarti kita harus menggambarnya gini. Nah, dia nanti bentuknya jadi V bengkok gini ya. Nah, mungkin bakal lebih paham kalau dilanjutkan yang domainnya 4. Gua hapus dulu ya. Ya, udah dihapus. Nah, yang domain 4 ini sering banget keluar nih teman-teman. Dan senyawanya biasanya sih kita familiar ya semuanya ya. Kita punya CH4, NH3, sama H2O. Menarik nih teman-teman. Nah, CH4 struktur Lewisnya gimana? C, H, 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 H. Nah, ini terlalu mepet ke kiri ya. NH3, N, H, 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 H2O, O, H, H. Ya, gini teman-teman. Nah, jadi semua ini domainnya 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bedanya apa? Bedanya di sini dia ada 1 pasangan elektron bebas, di sini ada 2 pasangan elektron bebas. Nah, kalau domainnya 4, dia bentuk dasarnya itu adalah tetrahedral teman-teman. Nih. Nah, gini. Bisa bayangin nggak? Atau kalau nggak dikasih garisnya ini gini aja deh. Nah, ini kalau dihubungin kan nanti jadinya bentuknya tetrahedral teman-teman. Nah, bisa bayangin nggak?
Nah, tetrahedral. Oke. Nah, kalau misalnya dia full 4 ini, nggak ada pasangan elektron bebasnya, dia nanti bentuknya adalah tetrahedral. Nah, kalau dia ada PI-nya 1, berarti kan kita kan punya ini nih. 1 nih. Nah, ini atasnya ini nggak dipakai, yang dipakai cuma bawahnya. 1, 2, 3. Nah, ini kalau kita gambar bentuknya bakalan segitiga piramidal. Duh, gambarnya kurang bagus ya. Bentar aku coba gambar secara khusus. Terus kalau H2O, dia awalnya kan ngikat 4 nih. Karena dia punya 2 PEI, maaf 2 PEB. Nah, ini nggak dipakai. Jadi yang dilihat cuman yang ininya aja, teman-teman. Ini. Nah, dia berdiri bentuknya V. Oke? Ya oke teman-teman, karena aku nggak yakin bakal bisa gambar yang bagus, makanya videonya aku lanjutin pakai bantuan buku ini. Nah, kalau yang domainnya 3 tadi, bentuk awalnya dia segitiga nih, segitiga planar. Nah, terus dia karena ada, terus yang domainnya 2, yang terikat 2, yang tak terikat 1, nanti dia kan kehilangan 1 nih, dia bentuknya jadi V. Nah, terus sekarang bentar ya. Sekarang yang tadi, yang tetrahedral itu bentuknya kayak gini teman-teman. Nih bentuknya tetrahedral. Nah, terus yang NH3 tadi, dia kan punya 1 PEB. Nah, PEB-nya tuh ini teman-teman, awalnya 4, hilang 1. Nah, hilang 1 kan bisa dibayangin nih bentuknya kayak apa nih? Bentuknya trigonal piramidal. Ini bisa kita sebut juga dengan 5 segitiga gitu juga bisa. Kadang ada pilihan jawaban kayak gitu. Nah, adapun yang H2O sama nih, dia bentuk awalnya tetrahedral, tapi karena dia punya 2 PEB, jadi ini nggak dipakai, jadi dia bentuknya V atau kalau bahasa Inggrisnya ya bend gitu, atau bengkok gitu, kadang juga bengkok gitu. Nah, terus sekarang kita beralih ke yang domainnya 5. Ini dia domainnya 5. Kita punya PCl5. Contoh di sini PCl5. PCl, CL, 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 CL. Nah, ini kalau struktur Lewis yang amburadul gitu ya. Nah, kalau disusun dia itu sebenarnya bentuknya kayak gini teman-teman. 3 di sekitarnya, terus atas sama bawah. Nah, dia membentuk yang namanya segitiga bipiramidal. Kalau tadi kan trigonal piramidal kan di atas nih. Nih, di atas doang 1 nih, ya kan? Nah, kalau ini atas bawah. Oh, bukan segitiga, trigonal bipiramidal. Mungkin teman-teman masih agak asing sama kata trigonal gitu ya, jarang ya, soalnya jarang diomongin gitu sih. Nah, terus sekarang kita punya contoh SF4. SF4 ini kalau dibuat strukturnya kan gini. S F F F F, maaf. Terus ini PEB. Nah, kita bisa ngitung nih PI-nya 1, 2, 3, 4 sesuai ya, PEB-nya 1. Nah, sama nih caranya, sama kayak yang domainnya 4. Dia karena totalnya 5, berarti bentuk dasarnya adalah trigonal bipiramidal. Nah, terus dia punya 1 PEB kan? 1 PEB berarti salah satunya dihilangin. Atau kalau sama kayak ini ya, gak apa-apa. Nah, nanti dia bentuknya jadi seesaw. Seesaw ini bahasa Inggris ya, bahasa Indonesianya dia bentuknya jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit. Kalian bisa kok miringin ke kiri, nanti bentuknya jungkat-jungkit. Gitu teman-teman. Nah, terus kita punya contoh di sini apa? ClF3. Cl kan elektron valensnya 7 ya. 7 baru kepake 3, berarti kita punya 4. 4 dibagi 2 ada 2. Nah, dia punya PEI-nya 1, 2, 3. PEB-nya 1, 2, punya 2. Nah, berarti dia bentuk
awalnya, karena jumlahnya 5 ya, bentuk awalnya adalah trigonal bipiramidal. Karena dia punya 2 PEB, dihilangkan 2, 1, 2. Jadilah dia bentuknya T gitu ya. Nih, T gini ya. Ya, gitu teman-teman. Nah, terus kalau ini contohnya XF2, XEF2. F XE kan frekuensinya 8 ya. Baru kepake 2, berarti kan masih sisa 6. 6 dibagi 2 jadi 3. Jadi kita punya 3 PEB. Punya 2 PEI, punya 3 PEB. 1 2 3. Nah, karena jumlahnya 5, berarti dia bentuk dasarnya adalah trigonal bipiramidal. Terus dihilangkan sampingnya. 1 2 3 dihilangkan 1 2 3. Dia jadilah linier. Tuh, lurus aja gitu ya. Nah, jadi emang aturannya gitu teman-teman. Kalau 5 yang dihilangkan pinggir yang dari 3 ini, 1 2 3 ini dihilangkan. Kalau full ya dia trigonal bipiramidal. Kalau hilang 1 ya yang dihilangkan pinggir dulu 1, jadi bentuknya jungkit-jungkit ya. Kalau misalnya PB-nya 2 dihilangkan 2, samping juga jadinya T. Kalau 3 juga samping-sampingnya dihilangin semua jadinya linier. Jadi yang dihilangin bukan atas bawah ya teman-teman. Nah, kalau dia domainnya 6, dia nanti baru yang dihilangin itu atas bawah dulu. Jadi sebenarnya kalau 6 sih bukan atas bawah dulu ya. Dari manapun sama aja. Nih, kita masuk yang ke domainnya 6. SF6. S F F F F F F. Kita punya 6 pasangan elektron ikatan dan 0 pasangan elektron bebas. Kalau 6, bentuk awalnya adalah oktahedral. Berarti kalau SF6 dia oktahedral. Nah, terus kita punya contoh BRF6. BRF6 nanti bentuknya gini. BR 1 2, ya Allah ini 5 harusnya. Salah ketik dia. 3 4 5. BR elektron valensinya kan 7 tuh. 7 udah dipakai 5 kan, berarti tinggal 2. Berarti 2-nya ini jadi elektron bebas. Jadi kita punya domainnya sebanyak 1 2 3 4 5 6. 5 elektron ikatan, 1 pasangan elektron bebas. Totalnya kan 6 nih. 6. Jadi bentuk dasarnya adalah oktahedral. Oktahedral dihilangin 1. Nih. Jadi bentuknya apa? 5 segi 4 gitu ya. Nih, berdasarkan piramida rata ya. Ya 5 segi 4 aja nggak apa-apa sih. 5 segi 4. Segi 4. Nah, terus kita ada contoh XEF4. XE udah mengikat 4. XE elektron valensinya kan 8. 8 udah dipakai 1 2 3 4. 8 udah dipakai 4, jadi kan sisanya 4. 4 dibagi 2 jadilah 2. Jadi kita punya 2 pasang elektron bebas. 1 2 3 4 5 6, domainnya 6. Berarti dia bentuk dasarnya oktahedral. Terus punya 2 pasangan elektron bebas, berarti dihilangkan 2. 1 2 hilang. Nah, jadilah bentuknya segi 4 planar. Segi 4 planar. Nah, gitu teman-teman. Jadi yang perlu dihafalkan itu bentuk-bentuk dasarnya aja. Jadi kalian nggak perlu lah ngafalin yang AXE atau apalah itu. Jadi misalnya 4, kalian hafalin bentuk awalnya tetrahedral. Kalau hilang 1, kalian bayangin hilang 1 gini bentuknya jadi apa? Bentuknya jadi apa? Jadi trigonal piramidal. Kalau hilang 2, bayangin bentuknya jadi apa? Bentuknya jadi V. Ya, mungkin sekian dulu dari saya. Yang dihafal itu cukup yang jadi gak sesuai sama judul ya, judulnya tanpa menghafal ya. Oh ya, tetap menghafal teman-teman. Yang dihafal itu cukup yang awalnya aja. Kalau 3 ya segitiga planar, kalau 4 bentuk awalnya tetrahedral, kalau 5 bentuk awalnya segitiga bipiramidal, kalau 6 bentuk awalnya oktahedral. Oke? Yang jadi catatan juga kalau 5 hilangnya dari kiri kanannya dulu nih. Nih kiri kanannya dulu. Kalau 6 hilangnya dari atas terus bawah, atau dari bawah terus atas juga bisa. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa banget tulis di kolom komentar, bantu like, subscribe juga boleh, di-share ke teman-teman juga boleh. Semoga bermanfaat. Oh iya, ada satu catatan nih teman-teman. Jadi misal kalian sering ngerjain soal, nanti kalian juga
nemui CH4, CCl4, terus apalagi CBr4. Nah ini semuanya ini bentuknya nanti tetrahedral teman-teman. Nih yang bedanya ini aja, bentuknya tetrahedral. Atau kalian menjumpai bakalan NF3, NH3, NCl3. Nah ini bentuknya bakal sama teman-teman. Apa bentuknya? Segitiga piramidal. Begitu juga dengan apa? H2O, H2S. H2S bentuknya gimana? S kan konvensinya 6 ya, sama kayak O ya. Nanti dia bentuknya gini. Nah gitu. Nah itu cuman suplemen aja sih teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih. Dadah.